Hai teman-teman misterku, pernah nggak kalian merasa hidup ini kayak jalan di tempat? Nggak ada perubahan, selalu penuh keluhan, dan rasanya keajaiban itu cuma milik orang lain? Hari ini misterku ingin ngajak kalian berhenti sejenak dan merenung. Apa yang bikin hidupmu berat? Mungkin jawabannya sederhana banget. Kamu lupa bersyukur. Orang Jawa bilang, urip ojo kakean sambat. Artinya hidup itu jangan kebanyakan mengeluh. Pepatah ini mengajarkan kita supaya nggak terus-terusan menuntut dan mengeluh. Dalam hukum tarik-menarik, apa yang sering kamu pikirkan dan ucapkan akan menarik hal-hal serupa dalam hidupmu. Kalau kita sering mengeluh, itu seperti magnet yang menarik hal-hal negatif. Masalah makin sering datang dan bikin hidup makin berat. Contoh kasus nyata, ada orang yang selalu mengeluh soal pekerjaannya. Dari gaji yang kecil, atasan yang bawel, sampai rekan kerja yang bikin kesal, tanpa sadar, dia justru mengundang lebih banyak masalah ke hidupnya. Lalu kamu tanya, Mas, aku sudah bersyukur, kok hidupku masih begini-begini saja? Keajaiban nggak datang-datang ya. Sementara ada orang lain yang bersyukur, dan hidupnya penuh keajaiban. Apa bedanya? Disinilah rahasianya. Sekarang misterku mau berbagi cara bersyukur yang benar-benar bisa mengubah hidupmu. Bayangkan hidupmu seperti gelas kosong. Air itu ibarat rasa syukur. Kalau gelas itu kamu isi terus sampai penuh, maka keajaiban akan datang. Kalau kamu merasa sudah bersyukur tapi hidupmu masih begitu-begitu saja, mungkin gelasmu belum penuh, rasa syukurmu belum maksimal. Sekarang misterku ingin ngajak kamu praktik 4 langkah ini. Tapi tolong dengarkan baik-baik, ya, kalau perlu, catat, agar kamu benar-benar paham. Siap? Ayo kita mulai. Ritual pertama, jangan mengeluh selama 1 hari penuh. Ini tantangan paling berat di tahap awal. Coba berjanji untuk tidak mengeluh sama sekali selama 24 jam. Kalau kamu bisa, kamu luar biasa. Itu artinya kamu sudah lulus pada tahap awal. Lalu apa selanjutnya, misterku? Oke, sekarang ayo kita mulai ritual selanjutnya. Ritual kedua, bangun pagi, duduk tenang, pikirkan hal-hal yang kamu syukuri. Mulailah dari anggota tubuhmu. Mata, hidung, paru-paru, dan seterusnya. Pejamkan mata, ucapkan syukur untuk setiap nikmat yang masih kamu punya. Pada ritual ini ucapkanlah, aku bersyukur karena mataku masih bisa melihat keindahan dunia. Terima kasih Tuhan. Lakukan hal yang sama untuk semua anggota tubuhmu yang lainnya. Hidung, paru-paru, dan lain-lain. Ucapkan rasa syukurmu, satu persatu, dengan penuh kesadaran. Dan jangan lupa bersyukurlah juga kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Teman-teman, orang tua, tetangga, dan lainnya. Aku bersyukur dengan paru-paruku ini. Karena dengan paru-paru ini aku masih bisa bernapas, masih bisa menghirup udara yang segar, sehingga aku masih bisa menjalankan ibadah. Untuk melaksanakan perintah-Mu, ya Tuhan. Perintah-Mu, ya Allah. Lakukan hal yang sama pada seluruh anggota tubuhmu yang lain. Sebutkan satu persatu, dan ungkapkan rasa syukurmu dengan sepenuh hati, agar kita selalu ingat betapa berharganya setiap anugerah yang Engkau berikan. Lakukan juga pada apa yang ada di sekitarmu. Orang tua, pasangan, teman-teman, ucapkanlah rasa syukur itu pada pasanganmu. Misalnya, aku bersyukur pada pasanganku hari ini, karena dia masih sehat, masih mampu memberi nafkah. Sebagai jalan ibadah untuk melaksanakan perintah-Mu, ya Tuhan. Alhamdulillah, aku masih punya pasangan yang baik, yang setia mendampingiku hingga saat ini. Dan untuk semua orang yang ada di sekitarku, aku bersyukur atas kehadiran mereka, atas kasih sayang mereka, dan atas kebaikan mereka. Semoga aku selalu mengingat bahwa semua ini adalah karunia-Mu, ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Setelah kamu bisa melakukan ritual ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, serius, dan benar-benar merasakan rasa syukur itu hadir dalam jiwamu, artinya kamu telah lulus. Kini, mari kita lanjutkan dengan ritual berikutnya, dengan keyakinan penuh bahwa rasa syukur ini akan membuka sebuah keajaiban dalam hidupmu. Ritual ketiga, pada ritual ini, fokuslah pada apa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Apa yang kamu pikirkan dan ucapkan adalah doa. Pejamkan mata dan ucapkan rasa syukur seolah-olah keinginanmu sudah tercapai. Oke, mungkin kamu bertanya, contohnya gimana dong, Mas? Ya, ini adalah contoh yang mudah.
Ucapkanlah apa yang kamu mau dalam hidupmu. Misalnya, aku bersyukur sudah menjadi YouTuber sukses dengan penghasilan cukup untuk hidup dan membantu banyak orang. Gunakan kata syukur dan sudah agar law of attraction bekerja. Ia gunakan kata syukur dan sudah. Ingatlah, ucapan adalah doa. Apa yang sering kita ucapkan dengan izin Tuhan, maka dia akan menjadi sebuah keajaiban. Disinilah hukum tarik-menarik bekerja. Ucapkan apa yang kalian mau. Aku bersyukur sudah menjadi seorang YouTuber yang sukses, padahal dalam kenyataannya masih belum terjadi. Tetapi tidak apa-apa. Kita harus yakin dan berprasangka baik pada apa impian kita. Ingatlah, semakin sering kita ucapkan apa yang kita mau dengan rasa ikhlas, maka dengan izin Tuhan, itu akan menjadi suatu kenyataan dan sebuah keajaiban. Tuhan selalu sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Kalau kita yakin dan berprasangka baik, kekuatan keyakinan itulah yang akan memberikan energi keajaiban. Nah, sahabat misterku, sekarang mari kita memulai ritual terakhir, ritual pamungkas, ritual yang paling penting dan yang paling menentukan. Inilah kunci dari semua ritual yang telah kita lakukan. Bersiaplah dan yakinkan dirimu bahwa ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Ritual keempat, lepaskan semuanya kepada Tuhan. Jangan ngotot agar doamu cepat terkabul. Yang penting kamu sudah meminta, bersyukur, dan yakin. Setelah itu, serahkan semua sama Tuhan. Ini artinya kita tidak boleh ngotot ingin segera terkabul apa yang kita mau. Yang penting kita sudah berbuat apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Setelah itu, lepaskanlah semua. Ya, lepaskanlah semua. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Penguasa alam semesta. Karena sesungguhnya, keajaiban hanya datang dari Tuhan. Kita tidak tahu dengan cara apa dan dari mana arahnya Tuhan memberikan keajaiban. Yang penting, kita harus mempunyai kekuatan melepas, rela, dan ridho. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan semesta alam. La haula wa la quwata illa billah. Sesungguhnya, tiada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah semata. Nah, itulah 4 langkah ritual yang misterku praktikkan untuk mengundang keajaiban. Kalau kamu mau hidupmu berubah, praktikkan ini setiap hari. Dan kalau kamu merasakan keajaiban, tulis di komentar, ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.